Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai, salam sejahtera, salam bahagia dan selalu bahagia kan Bapak Ibu? Waalaikumsalam untuk semuanya, rahayu, selalu bahagia. Ayo jaga agar rasa selalu bahagia. Yang bisa menjaga adalah diri pribadi masing-masing, diri yang sejati. Waalaikumsalam. Ayo, harus dan wajib bahagia. Yang namanya manusia itu harus dan wajib dan pasti bahagia, karena hidup ini hanyalah permainan dan sendau gurau. Hanya bermain, permainan dan bersendau gurau, bahagia. Jadi pasti bahagia nih Bapak Ibu. Koreksi rasanya, pasti bahagia kan? Damai, bahagia. Umpama kok nggak bahagia, berarti itu belum menjadi yang namanya manusia. Karena yang namanya manusia itu pasti bahagia. Belum mengalami saya mas, udah pasti gitu aja, nggak usah di blok, pasti gitu aja. Biarpun belum, katakan pasti. Nah sekarang dimasukkan energi kepastian, di blok sendiri ya, energinya ya harusnya masuk, menyerap gitu. Mau di blok belum, berarti kan kita apa ya, membatasi diri. Kalau di sini kan mainnya main energi, getaran-getaran energinya. Makanya seperti Bu siapa itu katanya, kalau mendengarkan suara atau kajian ini akan merasakan tenang, kan getarannya. Yang bermain itu getarannya, karena hidup ini hanyalah permainan. Permainan seperti ini adalah permainan getaran. Getaran-getaran dari rasa yang akan terkoneksi dengan siapapun yang mendengarkannya. Jadi pasti bahagia ya. Pasti bahagia. Waalaikumsalam. Amin ya robbal alamin. Lah kayak gitu pasti itu, sehingga nanti getarannya itu meresap dari satu benih getaran bahagia. Nanti ini getarannya akan membesar dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Hitung ya Bapak Ibu, karena hidup ini hanyalah permainan, dan permainannya adalah permainan getaran ya, karena hidup ini selalu bergetar. Dari getaran ini mengandung yang namanya suatu warna gitu loh. Umpama warnanya merah, sang merah masuk ke dalam air, nanti lama-lama airnya itu akan menjadi merah gitu. Ayo, jadi sejatinya manusia itu pasti bahagia, pasti menikmati hidup. Nah sekarang Bapak Ibu pasti bahagia? Belum, tidak, mengeblok. Harusnya pasti, biarpun umpama masih gonjang ganjing gitu loh yo, masih gonjang ganjing, tapi ini dimasukkan dulu, diserap dulu energinya, biar nanti pasti bahagia. Tapi sekarang ini harus menerima energinya dulu, sehingga nanti seperti contoh kita disuruh untuk bersyukur. Bersyukur itu bukan yang belum, tapi bersyukur itu yang sudah kita rasakan. Nah, cara bersyukur untuk apa yang sudah kita rasakan? Ya diangen-angen, kita hidup udah berapa tahun, kita itu sudah merasakan kenikmatan ilahi,
nikmat sehat, nikmat materi, nikmat keluarga, nikmat kecerdasan, nikmat suara, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan. Kan semua ini sudah kita rasakan dari zaman dulu, cuman tidak kita syukuri karena kelalaian. Lah mulai sadari, mulai nikmati yang sudah. Waalaikumsalam. Ayatnya apa sih? Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, akan ku tambah nikmat. Kenikmatnya ditambah, tapi menikmati apa? Menikmati yang sudah kita rasakan. Bapak Ibu sudah merasakan belum? Melihat pohon, mendengar suara burung, mendengar semua ya suara lah, suara orang, suara burung, suara mesin, suara angin, suara ombak, sudah belum? Mata kita sudah melihat pohon, melihat warna, melihat matahari, melihat bintang-bintang di malam hari, melihat langit, melihat kesempurnaannya yang berupa manusia biasa lewat. Sudah belum? Kita sudah belum belanja dengan uang, beli rokok, beli burung, makhluk senang monok, beli bahan pokok dan sebagainya? Sudah belum? Kan semua sudah kita rasakan. Lah, kita menyadari dan kita bersyukur atas nikmat yang sudah kita rasakan, dan itu pasti akan ditambah nikmat, Bapak Ibu, pasti. Udah, janji Tuhan itu kepastian, itu aja. Janji Tuhan itu kepastian, dan kita pasti akan ditambahkan kenikmatan. Seperti Bapak Ibu sudah pernah merasakan tenang, sudah pernah merasakan bahagia. Biarpun mungkin ketika saat ini kita mengatakan, belum pernah mas, belum pernah merasakan tenang. Loh, apa iya belum pernah merasakan tenang? Apa tidak pernah merasakan kejadian, pengalaman sesuatu yang menenangkan, yang membahagiakan di masa lalunya? Apa belum pernah, enggak nih? Semua itu pasti pernah merasakan tenang, merasakan bahagia. Makanya kata-kata belum hilangkan. Kata-kata belum berarti kita mengingkari. Kata-kata belum itu adalah kata-kata kita mengingkari nikmat ilahi. Makanya tadi ada yang mengatakan sudah bahagia dan pasti bahagia. Kata belum itu langsung saya luruskan. Biar apa? Biar kesadarannya masuk, biar energinya masuk, biar kita tidak dianggap orang yang ingkar gitu loh. Karena kita semua manusia sudah pernah merasakan kenikmatan berupa kebahagiaan, berupa kesenangan, berupa materi, berupa kesehatan, berupa rasa dan sebagainya. Jadi bersyukurlah dengan nikmat yang sudah diberikan. Oke, ayo apalagi disadari kata-kata kita. Makanya tadi ada yang mengatakan belum gitu, langsung saya luruskan gitu. Biar apa sih? Biar sadar, karena kita itu sejatinya semua sudah merasakan, tinggal disyukuri saja. Mensyukuri nikmat yang sudah kita pernah rasakan, maka nikmat itu akan berlipat-lipat ganda kenikmatannya. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu? Di saat kita mengatakan belum bahagia, kita ingkar. Di saat kita mengatakan belum merasakan tenang, kita ingkar. Di saat kita mengatakan belum merasakan kenikmatan ilahi, kita ingkar. Karena semua sudah kita rasakan, cuma harus kita sadari dan mulailah bersyukur atas kenikmatan yang sudah pernah kita rasakan. Gitu ya Bapak Ibu. Ayo dikoreksi dulu, dikoreksi lagi rasa kita. Dikoreksi. Lah setelah sudah dijabarkan seperti ini, Bapak Ibu pernah nggak merasakan tenang? Bapak Ibu pernah nggak merasakan nikmat? Bapak Ibu pernah nggak merasakan bahagia? Pernah belum?
tinggal kalau sudah mengatakan pernah, tinggal apa? Disyukuri. Bersyukur ya Allah, terima kasih ya Allah atas kenikmatan, ketenangan yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Terima kasih ya Allah atas kenikmatan yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Terima kasih ya Tuhan kami. Kami bersyukur atas semua nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Tuh, bahkan nanti kita akan ditambahkan nikmat gitu Bapak Ibu. Jadi biarpun bahasanya sudah pernah merasakan tenang, jawabannya belum, ingkar tanpa kesadaran. Tuh. Jadi kita semua sudah bahagia, sudah pernah merasakan bahagia, tinggal disadari saja. Ketika kita sadari, maka di situ akan timbul rasa syukur, sehingga yang ada hanyalah alhamdulillah Gusti, matur nuwun, terima kasih, thank you very much. Tuh. Gimana setiap sholat saya bersyukur apa yang sudah pernah saya rasakan, ya perbanyak rasa syukur. Bersyukur, memuji Tuhan ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, penuh dengan kesadaran, sehingga kita akan damai rasanya. Oke, bisa dipraktekkan bersyukurnya. Masih setelah saya sholat tobat jam 12 mau tidur lagi, kok gak bisa ya Mas, hingga kerja jadi ngantuk. Ya karena badan kita udah fit, tapi kalau kita benar-benar menikmati, nggak ngantuk kok. Udah nggak ngantuk lagi, tapi semangat. Badan kita udah fit nih, bangun malam, sholat, mandi, sholat, wiridan, baca Quran, ibadah kan. Terus apa namanya, biarpun siangnya kita kerja nggak ngantuk, kecuali di saat mungkin bangun jam 12 atau jam 1, jam 3 kita sudah mau tidur lagi lah gitu, itu nanti siangnya bisa ngantuk. Padahal kita belum ngantuk, tapi dalam alam bawah sadar kita mencatatkan mau tidur lagi, kok nggak bisa tidur lagi ya gitu loh, kok malah nggak bisa tidur lah. Itu sebenarnya adalah kita mencatat energi ngantuk, sehingga nanti siangnya ke bawah, siangnya jadi ngantuk. Tapi kalau kita hanya menikmati saja, nggak ada ngantuknya Bapak Ibu, nggak ada ngantuknya, biarpun kita tidurnya itu kurang gitu. Karena saya bertahun-tahun mempraktekkan itu Bapak Ibu. Tidur jam 3, subuh bangun, berangkat kerja, itu bertahun-tahun, 2014-2015. Tapi yo nggak ngantuk, yo semangat, yo kerja jadi benar-benar fokus dengan pekerjaan itu, nggak belayang kemana-mana, dan di pekerjaan itu jadi supel, semua kenal gitu loh. Kalau itu yang saya alami dulu, satu pabrik kenal semua, dari orang kantor sama karyawan kontrak semua kenal ya. Makanya tadi jam mungkin nikmati saja, jam setelah selesai ibadah, terus kita menyetel, mau tidur lah biar ntar nggak ngantuk gitu kan, itu sudah nyetel, sudah tertulis, terukir di alam bawah sadar, sehingga siangnya jadi ngantuk. Jadi nikmati saja, bangun malam nikmati saja, nggak ngantuk ya udah, aktivitas apa, perbanyak lagi ibadahnya, atau ngopi atau apa gitu.
Waalaikumsalam, rahayu semuanya gitu. Nih untuk yang trauma-trauma, praktekkan mandi malam dah. Untuk yang trauma-trauma, yang punya luka, luka batin, trauma masa lalu, praktekkan mandi malam. Mandi malam, sholat, gak mau sholat yo dengan wiridan, gak mau wiridan yo dengan sadar nafas gitu. Ya terserah lah, intinya kita berbuat yang baik-baik di malam itu. Nanti jiwanya itu akan sembuh. Karena mandi malam, bangun malam terus mandi, melakukan ibadah itu adalah penyembuhan trauma, penyembuhan jiwa yang terluka, yang penuh apa ya, ya luka batin, trauma masa lalu dan sebagainya. Praktekkan itu. Waalaikumsalam. Kang, bagaimana caranya bersyukur dengan sebenar-benarnya rasa syukur? Udah praktek aja dulu, biarpun belum benar-benar dengan rasa syukur, yang penting kita disadari, kita berterima kasih kepada sang hidup. Lawang lah masih belajar, tapi kita sudah di depan sana sih, maunya langsung kusyuk, sholat maunya langsung kusyuk itu. Belajar dulu dari latihan, nggak mungkin Bapak Ibu bisa langsung kusyuk, kecuali kalau Tuhan itu berkehendak. Dengan kuasanya bisa, cuman ya kita harus tepak ngawak gitulah, kita latih. Nggak ada anak kecil yang tidak pernah belajar sepeda, ada sepeda tahu-tahu hari itu juga langsung bisa, menit itu juga langsung bisa, itu nggak mungkin. Ya mungkin ada yang hari itu bisa, tapi kan latihan, dari pagi latihan, sorenya udah bisa. Tapi baru lihat sepeda, masih kecil loh yo, baru lihat sepeda, tiba-tiba tanpa pernah belajar, tanpa pernah di apa ya, diajari, lah kok tiba-tiba bisa naik sepeda. Tidak ada, kecuali kalau sekarang roda 4 ada. Kalau roda 2 loh ya, roda 2 gitu. Pasti rubuh dulu, pasti belajar dulu. Jadi kita itu harus ngempan papan. Kita itu belum sampai situ, sehingga kita harus menjalani yang sedang kita rasakan. Yang penting praktek, biarpun pertama terpaksa nggak apa-apa. Allahumma paksa, semua itu Allahumma paksa. Praktekkan, bersyukur saja apa adanya, mensyukuri nikmat. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarpun garing kata-katanya, nggak masalah. Biarpun kata-katanya garing, nggak ada rasanya, nggak apa-apa. Yang penting praktek. Oh, biasanya juga wiridannya kan banter-banteran, Allah, garing kan. Tapi nanti kan lama-lama Allah, 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 penuh dengan kesadaran, penuh dengan penghayatan, sehingga hati kita bergetar gitu loh. Dipaksa kalau terbiasa pasti enak. Saya baru 2 hari badan saya terasa enak, iya, makanya Allahumma paksa dulu. Allahumma paksa, males paksa. Udah, ilmu mentok itu dipaksa. Paksa, nanti kalau sudah merasakan kok enak ya, kok asik ya, kok nikmat ya, nah tanpa dipaksa pun justru malah kita kadang-kadang loh yo, kadang-kadang mengharapkan, wah kok malamnya, nah, gitu loh, mengharapkan malam hari agar bangun malam itu loh. Seperti orang yang sedang semangat loh yo, sedang semangat. Contoh anak kecil lah, anak kecil mungkin baru latihan berpuasa di bulan Ramadan, padahal Idul Fitrinya itu 2 hari lagi, udah ditunggu-tunggu tuh, bajunya udah dikelonin malam harinya, baju barunya loh, buat besok mau tampil di hari fitrinya itu umpamanya gitu. Oke, jadi Allahumma paksa. Waalaikumsalam. Nanti kalau sudah merasakan sendiri akan apa ya, tanpa dipaksa lagi. Dirahayu sagung dumadi. Jadi yang masih malas-malas, Allahumma paksa, memaksakan untuk berbuat kebaikan ya.
Rahayu, rahayu. Nanti kalau sudah merasakan sendiri, nggak perlu dipaksa. Jadi kesadaran kadang-kadang harus dipaksa dulu. Untuk bangun malam contohnya, ya kita sadar, oh ya bangun malam. Tapi nanti kadang-kadang udah bangun, mau mandi aja, sininya alah dingin, alah males, alah nanti mau masuk angin, alah ini, alah itu dan sebagainya. Tuh. Oke, bangun malam, mandi, sholat, wiridan, baca Quran, afirmasi yang indah-indah, lakukan sadar nafas atau teknik-teknik terserah lah, sesuai dengan bimbingan guru bapak ibu sendiri sana. Kan pasti pada punya guru masing-masing. Gurunya suruh wiridan ya wiridan, suruh baca Quran ya baca Quran, suruh apa ya udah praktekkan. Yang penting di malam hari. Lah orang mau jiwanya sembuh dari luka batin, untuk praktek nggak mau. Orang mau merubah hidupnya agar lebih baik, tapi untuk praktek nggak mau. Jalan satu-satunya ya Allah memaksa. Kan dalam Qurannya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika bukan dirinya sendiri yang merubahnya. Ini secara syariatnya, secara syariat seolah-olah kita yang berpraktek dan sebagainya. Tapi kalau secara hakikat, makanya Allah tidak merubah nasib suatu kaum jika bukan dirinya. Lah, dirinya ini adalah dia, bukan kitanya, dia. Tapi dia melihat kesungguh-sungguhan kita itu dalam syariatnya. Makanya ayat-ayat seperti itu kedua-duanya itu harus sinkron. Nanti kalau kita pahami hanya Allah tidak merubah nasib suatu kaum jika bukan dirinya sendiri yang merubahnya, kalau kita hanya di sebatas syariat, ini malah musyrik. Syirik. Karena menganggap diri kita yang bisa merubahnya. Harusnya naikkan lagi pemahamannya, tidak ada yang bisa merubah nasib suatu kaum jika bukan dirinya sendiri gitu loh. Kita diberi daya, diberi kekuatan, dimampukan dan sebagainya kan atas kehendak dirinya, atas kuasanya. Makanya antara syariat dan hakikat ini harus sinkron dalam kemakhlukannya dan dalam keilahiannya, agar tidak terjadi kekacauan dalam diri kita. Rahayu. Jadi memahami Quran itu ya kitab-kitab itu ibaratnya ya langit bumi, bumi langit itu lah, dibolak-balik. Seperti tadi, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika bukan dirinya sendiri yang merubahnya. Ini kalau dalam syariat kan kita harus bersungguh-sungguh agar Tuhan itu terenyuh lah itu. Oh ya, itu bocah itu sungguh-sungguh praktek. Oke, saya turunkan rahmat itu umpamanya. Padahal sejatinya dia juga. Dia yang memampukan, dia yang membisahkan, dia yang membangunkan dan sebagainya. Tapi ya harus bijak juga dalam penyampaian. Nanti kalau disampaikan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika bukan dirinya sendiri, ini langsung ke intinya muat. Jadi biar sesuai dengan tingkatannya masing-masing gitu lah. Karena satu kata itu bisa dua sisi. Seperti satu wujud ini, satu wujud bisa banyak sisi. Memahami kehidupan itu seperti itu, nggak bisa satu sudut pandang. Ya umpama itu benar dalam kesadarannya, itu benar dalam kesadarannya gitu loh. Sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Oke, praktek. Makanya keilmuan itu ada dua, ada secara logika dan ada secara rasa. Secara rasa nggak bisa dilogika. Seperti kopi, contoh kopi ini kan secara rasa. Wah, nikmatnya Bapak Ibu lah, nikmatnya itu yang gimana? Jadi ya ada kalanya logika nggak mampu untuk menembus kepada rasa. Jadi contoh lah nikmatnya lah.
manisnya lah. Manisnya itu pakai apa coba? Apakah ada yang bisa menjelaskan manis? Kalau hanya menjelaskan manis itu wujudnya kopi, gula ya manis, madu ya manis. Ini yang ngasih kembang mawar tadi ya manis, tapi ada yang lebih manis lagi. Nih. Aduh, wah kayak si Farhan kayak itu mau manis langsung jundal ini numpak motor RX King ya. Ono sing luwih manisan. Ki sing ngomong. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada secara logika, pikiran, ada yang secara rasa. Jadi yang namanya sudut pandang itu step by step, bertingkat-tingkat. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu. Makanya ada agama, ada spiritual, ada syariat, ada hakikat, ada dohir, ada batin. Syariat itu adalah dohir, hakikat itu adalah batin. Ada bumi, ada langit. Kedua-duanya harus sinkron. Makanya masuklah Islam secara kafah gitu. Islam itu berserah, serahkan diri raga, diri batin kita kepada Sang Maha, berserah diri. Biar sinkron. Kalau sinkron energinya itu selaras dengan semesta, energinya itu ya adem gitu. Tapi kalau ada kekonsletan ya embu gitu. Makanya sesuai dengan judulnya, nar dan nur. Nar itu panas, nur itu sejuk. Ada nar, ada nur. Waalaikumsalam dan rahayu untuk semuanya. Jadi teruslah berproses untuk memperbaiki diri, karena nanti pada endingnya semua manusia itu pasti entah kapan akan diberi kesadaran. Jadi nanti malaikat mungkar nakir dalam diri akan berkata, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Itu pertanyaan dalam diri. Bagi yang sudah bangkit kesadarannya, makanya bangkit kesadaran awakening spiritual itu baru awal mula di dalam kubur. Awal mula aku ki sopo? Nang alam dunia gue ngopo? Gitu. Itu baru awal mula untuk kebangkitan selanjutnya. Masih di kitab Zabur, di kitab Zabur. Jadi awakening spiritual itu masih di Zabur. Waalaikumsalam, salam sukses, salam damai dan bahagia untuk dulur-dulur yang ada di Pati. Jadi yang awakening spiritual itu bangkitnya kan kemarin waktu zaman 2019 lah, zaman 2019 2021 itu banyak yang bangkit spiritualnya. Itu baru kita bisa naikkan lagi pada kitab Taurat. Pada kitab Taurat yaitu perjalanan mencari. Nanti pencarian itu akan lepas dari dualitas. Jadi rahayu nular bagi yang paham, Bu. Karena yang nonton ini kan semua nggak paham, nggak semua paham gitu loh. Ada yang paham, ada yang tidak. Jadi yang mendengarkan seperti ini makanya getaran ya. Seperti contoh, makanya gini kan, kalau di Al-Qur'annya itu ada yang mempermainkan mensifati Allah dengan sesukanya, ada yang membaca Al-Quran untuk bermain, untuk ditertawakan dan sebagainya. Itu bagi orang yang nggak paham. Seperti intan batu yang harganya bisa triliunan, itu kan sama seperti batu biasa, tapi kalau diberikan kepada orang yang tidak memahami nggak ada harganya.
batu semahal apapun, intan permata, umpama batu giok nih, batu giok harganya triliunan, ini diberikan kepada orang yang tidak memahami batu ini. Nggak buat melintang burung mungkin batunya. Batunya dibuang. Tapi jika orang yang paham, batu giok yang harganya triliunan pasti akan dihargai lah. Itu bedanya orang yang memahami dan orang yang tidak memahami. Itu. Bang, cara mengikhlaskan secara murni ketipu orang, kalau ingat nyesek terus, semakin diingat semakin nggak karu-karuan, Bu. Udah, dilepaskan saja, anggap saja Tuhan sedang mengambil dengan cara seperti itu. Jadi apapun yang sudah terlepas dari diri kita punya apa sih? Kita nggak punya apa-apa. Semua adalah titipan. Barang titipan pasti akan diambil lah, anggap saja entah cara ditipu, entah cara hilang, kemalingan lah atau apa, anggap saja itu diambil oleh yang punya dengan caranya gitu aja. Maka kita akan ada keikhlasan. Ketika kita ikhlas, yang sudah diambil dengan caranya pasti akan diganti dengan berlipat ganda, asal kita yang dipandang hidupnya gitu. Nggak usah diingat-ingat masa lalu, biarin. Nggak usah diingat-ingat. Umpama mau ingat masa lalu, ambil hikmahnya. Bukan mengingat masa lalu untuk mengambil rasa sakitnya, rasa marahnya, bukan. Di saat kita mengingat masa lalu yang terlihat itu malah benci dan sebagainya, justru itu akan membuat diri kita semakin terpuruk. Gak usah diingat-ingat, orang usah dieling-eling, orang usah diungkit-ungkit, yang lalu biarlah berlalu. Katanya dalam lagunya apa? Urip iku ora perlu digetuni itu. Sinyalnya kok putus-putus, apakah di yang lain sinyalnya putus-putus? Bener, karena saya juga pernah ketipu. Kita semua dulunya pernah ketipu semua. Ditipu oleh selain dia. Kita semua pernah ketipu. Ya, kita ketipu oleh makanan. Dikira makanan bisa membuat kita hidup umur panjang gitu kan. Dikira makanannya lezat gitu kan. Padahal di saat corona kemarin makan apa aja hambar, sangit, mampu sangit gitu. Kita sudah ketipu, sudah pernah ketipu. Tapi ya jangan anggap itu adalah tipuan, itu adalah penyeleksian untuk membedakan mana orang iman, mana orang lalai gitu. Jadi bagaimana caranya kita menyikapi hidup ini lah. Seperti tadi katanya ketipu, kita sadari saja itu sedang diambil dengan caranya. Bukankah innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu dipraktekkan saat ini, sekarang ini? Semua miliknya dan akan kembali kepadanya dengan caranya. Kita akan merasa ketipu, merasa kehilangan karena kita melekat kepada kepemilikan. Coba hilangkan kemelekatan itu. Sambil kegiatan jadi kurang fokus dengerin masih ngapun nggak apa-apa, yang penting energinya ngalir. Nggak usah diingat-ingat, umpama keinget ya ambil hikmahnya. Semuanya titipan dan akan dikembalikan dengan caranya.
menghilangkan kemelekatan. Gimana Mas? Dengan sadar nafas, mandi malam, perbanyak istighfar. Kalau keinget, saya istighfar tul. Karena di saat kita ingat dan ingatan itu membuat rasa sakit, langsung mohon ampun, beristighfar. Kalau diingat jadi nar tuh, tergantung pribadi. Ada yang ingat jadi nar, ada yang ingat jadi petunjuk gitu loh. Jadi tergantung pribadi masing-masing. Penyesalan alam bisa terjadi dalam diri kita seperti apa? Penyesalan alam bisa terjadi dalam diri kita seperti apa? Penyakitan, rasa nggak tenang, Bismillah, melepaskan kemelekatan walau rasanya sakit, tapi harus dirasakan. Lama-lama insya Allah hilang sakitnya. Ya, hadapi sakit itu, perhatikan sakit itu, lama-lama sakit itu hilang. Contoh lah, kita terkilir, kan diperhatikan. Cara memperhatikannya apa? Dibawa pijat, sakitnya hilang. Umpama lagi sakit gigi, umpama nih, karena kita memperhatikan, beli obat, umpama minum obat, reda. Sakit perut, nah kan perhatikan. Makanya di saat ada rasa sakit harusnya diperhatikan Bapak Ibu. Ini kalau dengan cara yang sejati loh ya, dengan cara yang sejati ada rasa muncul, kita perhatikan, kita saksikan saja dengan penuh kesadaran, maka sakit itu akan lenyap. Tapi bukan lari dari tanggung jawab. Ada yang menjadi penyaksi, ini bertanggung jawab. Ada yang lari dari tanggung jawab. Lari dari tanggung jawab itu apa? Kita sedang merasakan yang nggak enak, terus kita mencari aktivitas agar kita rasanya enak. Ini tanpa disadari, rasa nggak enak ini tidak dibersihkan atau tidak terbersihkan, hanya mengendap dan kita mencari permainan lain. Ini lari dari tanggung jawab, tapi energinya masih ada dan suatu saat akan bangkit kembali, akan muncul kembali tanpa sebab. Tiba-tiba kita rasakan sedih dan sebagainya. Ini salam sukses, salam seduluran untuk dulur-dulur yang ada di Sidoarjo. Pokoknya intinya galilah rasa yang menyelimuti seluruh tubuhmu, Kang, ya. Menyadari keutuhan, kasunyatan, menyadari rasa sejati. Rasa sejati itu siapa? Rasa sejati itu yang mana? Rasa sejati itu adalah rasa kesadaran itu sendiri di seluruh tubuh kita. Rasa sejati itu adalah sang ruh yang melingkupi seluruh tubuh kita ini, yang sifatnya itu adalah netral. Oke, ayo murnikan jiwa raga kita agar kita benar-benar bersaksi kepada Tuhan kita. Kita kembali mengenal kepada Tuhan kita. Kita kembali pulang. Karena untuk pengenalan jati diri itu ada dua jalan, jalur langit dan jalur bumi. Jalur langit itu adalah seperti bertapa dalam gua, menyendiri, holwat, ibaratnya menyingkir dari keramaian, itu jalur langit. Jalur bumi itu adalah dengan cara kita berbuat kebajikan, tapi inti dari kebajikan itu adalah kita harus berjihad secara jiwa dan raga, secara jiwa dan harta. Nah, kalau yang jalur bumi ini, kalau dalam Al-Qur'annya itu kan banyak sekali disebut dengan infak, sedekah. Kebajikan bukan menghadap timur atau barat, tapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada rukun iman yang 6, terus yang mau mengalirkan pemberian secara nyata. Itu kalau dalam Quran. Itu kalau jalur langit, jalur bumi.
Lah agar kita merasakan pertumbuhannya praktek. Lah cara prakteknya adalah bangun malam, mandi malam, sholat malam, ibadah di malam hari. Nanti dunianya ini akan naik. Nah ketika dunianya naik, kita harus berderma, wajib berderma. Jadi ada jalur langit, ada jalur bumi. Jalur langit yang akan digempur adalah rasanya, karena di saat kita menyepi, bertapa dan sebagainya, dari luar ini mungkin nanti kita akan dianggap aneh, dianggap sesat, dianggap ini dan sebagainya, dijauhi dan sebagainya. Tapi kalau jalur bumi, karena ini lewat infak sedekah, lewat kasunyatan, kenyataan, bisa dilihat itu, ini akan mendapatkan pujian. Lah di luar tidak goyah, tinggal di dalam, karena semakin banyak orang yang memujinya, itu bisa menyebabkan kelalaian diri. Nanti yang ada di dalam diri, nafsu yang ada di dalam diri ini kalau terlalu banyak mendapatkan pujian, itu bisa oleng, bisa goyang, jadi apa? Jadi sombong. Makanya kedua-duanya, jalur langit maupun jalur bumi, ada resikonya dalam rasanya. Cuman kalau yang jalur bumi itu hanya dari dalam saja, dari luar itu dapat pujian gitu. Tapi kalau jalur langit, wah sudah digempur oleh yang di luar, di sininya pun masih ada bentrokan, padahal saya nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah menyakiti, tapi kok disalahkan, ya itu kan. Jadi pengenalan jati diri ada dua jalur, jalur langit maupun jalur bumi. Jalur langit ini adalah yang menjadi sunatullah. Kalau jalur bumi itu adalah sunnah Rasul. Makanya kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul untuk pengenalan jati diri. Kalau jalur langit itu adalah awaluddin ma'rifatullah. Awal agama adalah kenal dengan Allah, kita menyendiri menyepi untuk mengenalnya. Jalur bumi adalah sholat, adalah mi'raj orang-orang mukmin gitu. Jadi ada dua jalur, terserah mau pilih jalur yang mana. Itu dikembalikan ke pribadi masing-masing. Tapi nggak sedikit juga orang yang katanya mau belajar kemurnian, belajar spiritual, ternyata hanya mencari yang lain, itu banyak, nggak sedikit. Katanya belajar spiritual, ternyata agar utangnya biar lunas. Katanya belajar spiritual, pemahamannya agar apa? Agar sama orang mencintainya. Waduh, ya nggak mungkin lah sama orang mencintainya lah. Ada positif ya pasti ada negatif lah, untuk keseimbangan. Jadi yo nggak sedikit orang yang belajar spiritual itu ahlinya bukan untuk mengenal hidup. Ternyata mentoknya di ketenangan, agar tenang. Setelah tenang dikira sudah mengenal Tuhan. Belum. Jiwa kita sudah tenang itu belum. Loh, di ayatnya, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Ketenangan pun harus kembali lagi ke atas. Waalaikumsalam. Jadi nggak mentok dalam ketenangan. Kita menyadari saat ini sekarang ini bisa tenang, tapi belum tentu kita kenal dengan Tuhan kita. Lah untuk mengenal Tuhan kita harus, ya ini pengembalian step by step. Kita raga, kesadaran raga, aku raganya ini dimasukkan, dinaikkan, dikembalikan kepada aku jiwanya. Aku jiwa itu masih ada warna, kembalikan lagi kepada aku sukma. Aku sukma kembalikan lagi atau naik lagi kepada aku roh insan ini. Roh insan ini kembalikan lagi kepada roh atau nur Muhammad. Nur Muhammad ini kembalikan lagi kepada hayat. Hayat ini kembalikan kepada laisya kamislihi syai'un, tan kena kina ya ngopo, tan kena kini opo. Jadi ini step by step. Makanya bersahadat, aku bersaksi lah, akunya ini aku yang di mana? Aku yang diragaka, atau aku yang dijiwaka, atau aku yang diruhka, atau aku yang ruh sejati itu, gitu loh. Jadi step by step, teruslah gini, terus naik ke atas. Nggak mentok hanya di ketenangan. Ketenangan itu belum puncak, ketenangan itu baru surga.
tenang, nikmat, itu baru surga. Nanti ke atasnya lagi itu lepas dari dualitas, sudah bukan tentang ketenangan, sudah bukan tentang carut marut, sudah bukan tentang positif, sudah bukan tentang negatif, tapi yang ada hanyalah ketunggalan. Yang namanya tunggal nggak ada dua. Sudah tidak ada yang disaksikan, sudah ada yang tidak yang menyaksikan. Jadi tunggal. Kul wallahu ahad. Katakanlah dia itu tunggal, esa, ahad. Tapi berproses. Prosesnya juga bukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan Bapak Ibu. Berapa lama Mas? Lah yumbo. Ya sampai dia membukakan pintunya, tidak ada makhluk yang bisa kenal dengan dia. Yang kenal dengan dia adalah dia sendiri yang memperkenalkan, yang menunjukkan dirinya kepada kita. Sedangkan di saat itu kitanya nggak ada. Di penyaksian itu kitanya aslinya sudah nggak ada. Di saat kita masih ada berarti belum ada dia. Tapi di saat kita nggak ada, yang ada hanya dia. Rahayu, rahayu. Itu belajar kesadaran. Kalau yang mau totalitas itu kemurnian, sudah bukan tentang kekayaan, sudah bukan tentang ketenangan, sudah bukan tentang kenikmatan. Jadi kalau ketenangan, kenikmatan, kebahagiaan itu masih jalan, masih dalam perjalanan. Makanya seperti Kanjeng Nabi itu Isra Mi'raj kan step by step. Langit 1 seperti ini, langit 2 surga ini, langit 3 surga ini ya umpamanya tenang, ini damai, ini bahagia, ini semua hajat terkabul, ini kenikmatan sejati, firdaus umpama gitu yo. Udah, terus di atasnya kan sudah lepas dari dualitas. Tapi nanti ketika sudah tunggal, ibaratnya sudah penyaksian tunggal itu, ya kita kembali lagi menjadi orang biasa. Kalau sudah menemukan diri sejati, minum kopi aja serasa terbang ke langit. Nganggo astronot, nganggo apa jet, helikopter, montor mabur, apa nganggo apa nih terbang ke langit we. Apa ngoburo. Aduh. Gimana caranya? Caranya yang berserah diri, caranya murnikan jiwa raga. Udah kita nikmati saja agama. Semua agama itu mengajarkan kita untuk kembali kepadanya. Jadi praktekkan. Agamanya sekarang apa? Di agama disuruh untuk apa? Aktivitas kegiatan dalam keberagamaan. Praktekkan. Umpama yang di agama ini harus sering meditasi lah. Yang di sini sering sholat, penuh dengan kesadaran, sholat lah. Yang ini puasa lah. Yang ini nggak boleh makan apa, praktekkan gitu. Intinya ya pemurnian. 1000 jalan menuju Roma, roh kang utama. Karena roh kang utama itu yang punya nama Allah. Allah itu zat, sifat, asma, afal, zat. Tidak seperti apa-apa, itu roh yang tak berwujud seperti apa-apa, tapi melingkupi segala sesuatu. Sifatnya wujud ada. Adanya di mana? Adanya di mana? Wujudnya seperti apa? Wujudnya nggak seperti apa-apa, zatullah itu tadi. Intinya kenali ruh lah. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Barang siapa yang kenal dengan ruh sejatinya, dia kenal dengan Allah. Sudah penyerahan diri total. Waalaikumsalam, rahayu. Kalau teori doang sih dijelasin detail gamblang, bisa dicerna mungkin dalam akalnya, tapi apakah sudah merasakan gitu loh. Karena keilahian, kesejatian itu bukan hanya sebatas teori, bukan hanya sebatas cerita, bukan hanya sebatas makrifat ilmu gitu loh. Tapi harus lelaku agar benar-benar merasakan sendiri pengalaman kasunyatan. Soalnya nggak sedikit yang katanya
Mas, saya udah berjumpa dengan Tuhan, yang ada di situ cuma saya, dan saya itu nggak wujudnya bukan seperti ini, wujud cahaya terus luas, alam luas dan sebagainya. Lah itu katanya udah bertemu dengan Tuhan. Bukan, belum. Mas, saya melihat saya sendiri di depan saya duduk di depan, saya duduk, dan yang di depan itu ganteng banget, cantik banget, sangat bercahaya. Saya sudah ketemu. Belum. Itu belum, bukan itu. Oh, soalnya banyak yang kayak gitu, katanya sudah ketemu dengan Tuhannya, sudah melihat diri kita katanya di depan kita, atau kita sudah merasa diri kita itu sangat besar, tapi dalam keseharian masih ngamukan, dalam keseharian masih ngambekan, dalam keseharian merasa benar sendiri, merasa apa ya, masih mengeluh. Yuk, tadi ngopi baik lah, tadi saya ngopi lah. Udah ngopi aja yuk, rasakan yang nyata aja lah gitu ya. Udah nyatakan rasa kopi yang nyata aja lah, nggak usah kebanyakan kalian. Udah, ini aja jelas nyata. Aduh ya Allah, bismillah. Itu cuma efek ya masih ya, itu cuma efek, tapi efek kayak gitu juga banyak yang dikira itu sudah meyakini, bahkan pernah juga yang itu menganggap itu sudah itu di saya luruskan wanu cerita sih saya, oh itu belum, nggak terima, oh udah susah berprosesnya malah belum, oh nggak jelas juga, ya udah biarin itu. Berarti kalau sudah ketemu dengan Tuhan hanya di titik kesadaran, ya satu titik kesadaran itu, maka kita akan membawa dalam kehidupan nyata setiap hari. Kita melihat apapun yang kita pandang adalah Tuhan, hidupnya. Biarpun itu mungkin 1 detik penyaksian, itu akan terbawa nyata dalam kehidupan nyata, sehingga kita melihat apapun yang dipandang itu adalah wujud hidupnya, sehingga yang ada adalah ketenangan gitu. Kebanyakan yang gak terima kalau dikasih tahu kebenarannya, ya karena ada sifat nafsunya, yaitu tersinggung. Yang namanya nafsu itu merasa paling benar, yang namanya nafsu itu nggak mau ada yang merendahkan gitu loh, nggak mau tersaingi, itu namanya ego. Jadi kalau masih ada ego, yang ya hidup kita itu pasti ada ego, kita makan ya ada ego, karena ego kita minum, kita ngopi, kita aktivitas itu karena nafsu, tapi nafsu yang positif gitu loh. Nah kalau nafsu yang negatif itu adalah ya merasa apa ya, merasa tersinggung, merasa sedih karena perkara dunia dan sebagainya. Dalam diri kita itu yang namanya nafsu itu tetap ada lah untuk kelangsungan hidup sih, tapi kan nafsu yang diridhoi. Tapi kalau sudah puncaknya semua ya dia yang bertajali kepada warna merah, dia yang bertajali kepada warna biru, dia yang bertajali kepada warna kuning, semua adalah dia. Cuma dia yang selalu ada di hatiku. Ini makom orang torekot, orang yang gini loh, semua kan ada ujungnya. Perjalanan itu ada ujungnya. Jika kita belajar hanya di syariat saja, ujungnya sombong. Jika kita belajar pada torekot saja, ujungnya gila. Gila apa? Gila akan ketuhanan, mahabbah. Jika kita dalam hakikat yang adalah kebingungan, aku tapi bukan aku, ya dia yang di luar dia, lah ini aku, lah aku kok dia, lah itu kalau hakikat. Itu kalau hakikat itu. Tapi kalau marifat ya udah kesadaran itu sendiri. Jadi ada puncak-puncaknya sendiri Bapak Ibu. Puncak belajar itu ada sendiri-sendiri ujungnya. Bang, saya sakit-sakitan bang, sekarang saya depresi mikirin sakit bang, sudah kemana-mana berobat bang, tidurnya dikasihin ya Bapak Ibu,
tidur kasih, jam 12 lewat bangun, mandi malam, setelah mandi malam sholat tobat, sholat tahajud, beristighfar. Ini kalau yang muslim. Kalau yang universal, bangun malam, jadi tidur kasih jam 8, jam 9 tidur, jam 12 lewat, mau jam 1, jam 2 atau jam 3, yang penting bangun, mandi. Setelah mandi, ini kalau universal, duduk diam, minta maaf, mohon ampun kepada Tuhan kita, kepada diri kita, kepada alam ini, kepada makhluk lain. Mohon ampun. Siapa saja yang mempunyai penyakit zahir maupun batin, penyakit zahir maupun jiwa, praktekkan ini secara istiqomah, secara kontinu terus menerus sembuh. Yang tadinya raganya itu mungkin sakit-sakitan, dengan kuasa ilahi sembuh. Yang tadinya pemarah, yang tadinya tersinggungan, yang tadinya mempunyai luka batin, trauma masa lalu, praktekkan ini, sembuh dengan kuasa ilahi. Tuh, ini untuk penyembuhan zahir batin. Sedangkan penyakit terjadi karena diri kita sendiri, karena pikiran kita yang keliru, prasangka kita yang keliru. Minta ampunlah. Udah, praktekkan ini aja daripada kesana sana ngabisin uang doang. Mario ora utang tambah kayak gue berobat. Udah, pakai teknik ilahi. Janji Tuhan itu pasti. Praktekkan. Yang namanya penyakit terjadi itu karena kepikiran kita yang salah berprasangka. Di saat kita salah berprasangka itu diterus-teruskan, muncul rasa. Dari rasa akan merusak sel saraf kita sehingga berpenyakit. Cara membersihkannya, cara memperbaikinya adalah perbaiki pikiran kita. Dengan teknik itu tadi akan lebih mudah. Karena kita bangun malam, mandi malam, pori-pori buka. Pori-pori buka ini akan menyerap energi yang ada di luar sehingga masuk menyatu dengan diri kita, menyembuhkan diri kita. Praktekkan. Teknik Tuhan untuk penyembuhan. Teknik Tuhan ini tertulis di Al-Quran ayat Nuh ayat 10, surat Nuh ayat 10 sama Al-Muzammil dari ayat 1 sampai ayat 6, baca sendiri. Ini yang sudah dikasih tahu oleh Tuhan kita, teknik untuk penyembuhan raga, penyembuhan kehidupan yang materi seret, penyakit dan sebagainya, itu di surat Nuh. Di surat Nuh ayat 10, 11, 12, di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 6. Dibaca sendiri, dipraktekkan. Ini teknik Tuhan. Karena tercatat dalam kitab. Di surat Al-Muzammil ayat 5 itu di saat kita mau bangun malam, itu Tuhan akan, kalau nggak salah itu ayat 5, Tuhan akan memperkuat jiwa kita. Yang tadinya jiwa kita sakit jadi kuat. Ya, orang sedih, orang khawatir, orang marah, orang tersinggungan, berarti kan jiwanya sakit. Nah, cara penyembuhannya bangun malam. Itu sudah tertulis di Al-Quran, dipraktekkan saja. Nih, barang siapa Bapak Ibu mau praktek teknik ini, hutang sebanyak apapun lunas. Dan hidup dalam keseharian itu akan dicukupi. Yang penting praktek secara istiqomah, bukan sehari 2 hari, istiqomah terus menerus. Usaha jadi lancar, uang alhamdulillah berdatangan dengan caranya, entah usahanya jadi tambah maju, atau orang yang dulu pernah hutang jadi membayar, atau gimana itu loh. Praktekan. Ini sudah sangat jelas tertulis di Al-Quran.
dan janji Tuhan itu pasti. Barang siapa yang mau bersungguh-sungguh mempraktekkan, Tuhan pasti akan menepati janjinya. Mas Bis, untuk menghindari benturan energi dari alam, apa juga sama dengan mandi malam? Benturan dengan alam sih gimana, Bu? Setahu saya, kalau saya benturan dengan alam itu kalau saya naik motor, wah ada angin kencang gitu. Terus kalau saya lagi mandi di air laut, itu benturan dengan alam, ombaknya sih saya tergulung-gulung gitu. Waalaikumsalam, Rahayu. Oke, praktekkan ilmu Allah yang satu ini. Urusan tentang jiwa, untuk urusan tentang raga, urusan tentang dunia itu beres. Yang penting praktek. Kan biasanya tahu ilmunya nggak mau prakteknya. Maksudnya gini Mas, kalau misal alam ini mau ada bencana, yang terkoneksi badannya juga merasakan gak enak, betul, memang seperti itu. Tapi bukan kita lawan nih Bapak Ibu, bukan kita lawan. Itu kode alam. Orang-orang yang peka dengan hal seperti itu bukan ketakutan, bukan disebarluaskan untuk menakutkan, bukan. Tapi ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah kami ini. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkanlah wilayah ini, selamatkanlah bumi ini. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami ini ya Allah. Tugasnya kayak gitu, bukan malah takut. Orang-orang yang diberi kemampuan untuk merasakan ada bencana, rasa badan gak enak, atau diberi gambaran dulu, itu bukan untuk disebarkan agar orang-orang takut. Hanya disebarkan tanpa kejelasan, orang-orang itu akan takut. Nah, energi ketakutan itu justru akan menambah getaran negatif, itu akan bencananya malah cepat. Sebelum itu ada, kita vibrasikan, kita doakan. Bikin ngopi dulu. Waalaikumsalam. Masya Allah Mas Is, praktek mandi malam, sholat taubat, zikir, rizki selalu datang tak terduga. Wong itu janji Tuhan bagi yang mau praktek. Kalau saya kan hanya mempopulerkan ilmu Allah saja, hanya menyampaikan saja apa yang sudah tertuang dalam Al-Quran. Jadi itu di Al-Quran udah, dari kita belum lahir di Al-Quran sudah ada Bapak Ibu. Cuman Bapak Ibu bacanya komik mulu sih, yang dibaca sosial media sih, kabar ini kabar itu. Nah, praktek kabar dari langit yaitu kitab. Kalau saya tugasnya itu hanya menyampaikan apa yang ada di Al-Quran saja. Jadi berterima kasihlah kepada Sang Hidup. Mbak Yu lagi pergi, udah mulai ngajar. Hari ini hari pertama ngajar. Berarti itu tak bisa dihindari rasa sakitnya ya Mas, kalau alam bergejolak. Bukan dihindari. Kita kalau nggak terima kan ada rasa sakit, tapi kalau kita terima nggak sakit kok. Kalau ada orang yang mau meninggal badan serasa pegel-pegel semua, gimana? Ya itu tadi, kita sering mendoakan tentang kebaikan, karena kita nggak peka sih.
Nggak peka, hal-hal seperti itu bukan untuk dihindari, tapi tebarkan energi kebaikan. Kalau kita tidak peka, ya remek badan kita, ada mau bencana, rasa kita ada gejolak. Kalau kita nggak memahami, ya tubuh kita konslet. Ada mau orang meninggal, badan pegel-pegel semua. Apalagi saya, orang mau meninggal malah bertamu dulu. Loh, kalau dituruti hal seperti itu kita nggak peka, orang memoh. Orang-orang yang peka itu memang seperti itu. Di saat badan ngerememoh, badan lemes, ya Allah ya Tuhan kami, dengan cahaya cinta dan energimu ya Allah, mengalirlah kepada suatu wilayah yang kan umpama kita nggak tahu posisinya di mana, kepada suatu wilayah yang akan terjadi ini atau yang mau terjadi ini, ya Allah mengalirlah ya Allah, ampunilah dosa-dosa umat di sana ya Allah. Dari kejauhan kita mengalirkan energi ilahi. Itu yang disebut dengan para paku bumi. Nggak malah gimana caranya ini untuk menghilangkan badan saya itu sakit. Egois Bapak Ibu, itu egois. Badan kita hanya sakit lemas seperti itu, kita menolak. Alam ini sudah disakiti jutaan tahun. Alam ini sudah luar biasa disakitinya, nggak dihargai, nggak dianggap, padahal kita sebagai manusia itu khalifah untuk menjaga alam ini. Tapi alam ini sampai bergejolak sebegitu dahsyatnya. Tapi ya alam ini apa namanya, ya begitulah. Waduh, saya kurang tahu tafsir mimpi. Kalau saya itu menggunakan apapun mimpinya, apapun kejadiannya, saya menggunakan ayat Allah sesuai prasangka hambanya. Mau mendapatkan burung pipit, mau mendapatkan burung gemek, mau mendapatkan burung hantu, mau mendapatkan burung merpati, prasangka saya itu selalu Tuhan merahmati, Tuhan berkahi, mengalirkan karunia rahmatnya kepada saya. Tuh. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangka. Allah itu sudah Allah itu sesuai dengan prasangka. Mimpi ini waduh nanti sakit beneran. Rubah dong prasangkanya. Mimpi apapun alhamdulillah ya Allah, hajatnya kabul gitu. Mau katanya kalau gigi copot mau ada yang meninggal gitu, dirubah gigi copot alhamdulillah gitu, luntur kenegatifan dalam diri dan terberkahi, gitu aja Bapak Ibu. Saya udah praktek. Zaman dulu saya kalau mimpi naik kuda, itu dulu yo, kalau saya mimpi naik kuda besoknya sakit, dan saya meyakini itu ya beneran besoknya sakit. Tapi saya rubah sendiri, biarpun awal-awalnya itu masih ragu-ragu. Ya ragu-ragu ini penyakitnya ya penyakitan, tapi nggak terlalu fatal ya. Ragu-ragu lama-lama hilang. Saya mimpi naik kuda, saya setel sendiri dalam pikiran saya. Saya mau jalan-jalan itu. Ya beneran. Kalau setiap mau jalan-jalan dari mimpinya naik kuda gitu Bapak Ibu. Dirubah sendiri. Kan ayatnya jelas, Allah sesuai prasangka hambanya. Dan ketika kita berprasangka yang baik-baik, pasti ada pertumbuhan.
besok gimana, besok pasti jadi gitu aja. Besok gimana, besok pasti ada gitu aja. Kan prasangka, ini melatih prasangka. Waalaikumsalam. Salam rahayu. Simpel kan hidup, nikmati kopi bala rasa dikai mumet-mumet. Kalau para pejalan yang masih dalam kebingungan itu masih dalam hakikat. Tapi bingungnya itu bingung bab ketuhanan, bukan bingung bab keduniaan, bukan. Maksud 9 kematian dalam diri, 9 nafsu dalam diri kita harus dimatikan, maksudnya dikendalikan. Itu amarah, iri, ria, dengki, apalagi ya, hasud, lah yang negatif-negatif itulah. 9 nafsu jiwa kita itu dinonaktifkan, diganti dengan nafsul mutmainnah yang sudah tenang. Nah, sekarang masih pemarah nggak? Masih tidak terima nggak? Di saat kita tidak terima berarti nafsu ketidakterimaan itu disembeli. Dengan apa? Dengan cinta kasih gitu. Nikmat, ya nikmat banget. Kita semua itu sudah merasakan nikmat. Makanya nikmat mana lagi yang kita dustakan? Apakah itu ada hubungannya dengan 9 lubang? Betul. 9 lubang dalam diri kita, untuk bab dohir, untuk bab batin. Penglihatan dohir, penglihatan batin. Penglihatan dohir adalah apa yang sedang kita lihat, penglihatan batin itu adalah apa yang sedang kita prasangkakan, penilaian dan sebagainya. Penciuman dohir, penciuman batin. Pendengaran dohir, pendengaran batin. Pendengaran dohir pun kadang-kadang keliru mendengar, apalagi pendengaran batin gitu. Terus hasrat, terus pembuangannya di sana itu pembuangan buat apa? Membuang lillah atau membuang lelah itu loh. Bolongan songo ini diperhatikan, dibersihkan. Waalaikumsalam rahayu. Hidup itu simpel dan sangat indah. Hanya menikmati, menjalani, menikmati dan bersyukur. Jadi hidup itu hanya 3: menjalani, menikmati, mensyukuri. Kayak wayang lah, diperjalankan sama dalang, dikebu-kebu no kelir monggo kersa Gusti. Kula mendel mawon, kula manut sandika dawuh. Dijunjung-junjung dadi raja ya kula manut Gusti, kula mendel mawon Gusti sandika dawuh. Kersaning Gusti wis, wong kita hanya wayang. Yang jadi patokan adalah rasa kita. Di saat kita tidak terima, perbanyak beristighfar, mohon ampun. Solusi agar kembali fitrah, dimana Kang, biar hati rasa pikiran tenang, yang namanya suci. Agar kembali suci, dia dibersihkan agar tidak terkontaminasi. Pembersihan dohir batin. Kang, yang dimaksud ruh kembali ke asal saat hidup itu maksudnya gimana? Saya balik nanya, yang dimaksud ruh itu yang mana? Yang dimaksud ruh itu yang mana, yang seperti apa? Itu dulu aja. Sudahkah kenal dengan ruh kita?
sejatinya ruh kita? Jadi gini loh, kita kenali ruh. Bagaimana caranya mengenal ruh? Cari guru, cari pembimbing, cari mursyid ruhani. Mursyid ruhani, mursyid ada dua. Mursyid ruhani itu yang berfisik, berdohir, ini manusia. Mursyid robani, ini adalah yang di tengah-tengah dada, cahaya terpuji. Di tengah-tengah dirimu ada Rasulullah yang sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Ruh itu zat Allah, bukan Kang. Aduh, ojo ragu-ragu yo. Ruh itu zat Allah gitu mau. Ruh itu zat Allah bukan. Nah, kalau ragu-ragu saya ngomong bukan, ikut ragu-ragu mbok. Terus saya ngomong iya, ikut iya kan loh. Makanya dalam Qurannya apa? Sebagian prasangka itu dosa gitu loh. Karena kesejatian itu bukan prasangka, tapi kesejatian itu adalah kisah nyata yang kita rasakan, yang kita alami. Lah kalau hanya sekedar tahu ilmunya, yuk saya dulu juga tahu ilmu prakteknya ini ngelas Bapak Ibu. Waktu saya sekolah kan setiap hari teori nih, setiap hari teori, nyatet teori, bohong banget teorinya. Sekalinya saya praktek di jam ngelas, bolong semua besinya Bapak Ibu. Nempel enggak, bolong iya. Loh. Oke, jadi gini loh, ruh itu suci. Kembalikan ruh itu agar suci. Caranya bagaimana? Hilangkan kontaminasinya. Sifat-sifat tercela dalam diri, pemarah, dendam, iri, dengki, tidak terima, itu semua hilangkan. Ria, hilangkan semua. Kesombongan, hilangkan. Agar kita kembali kepada kefitrahan kita. Ruh itulah yang membawa sifat-sifat ilahi. Ruh itulah yang mempunyai sifat ilahi. Ruh itulah yang mempunyai welas asih, kelembutan, kebijaksanaan, yang bersyukur, yang bersabar, itu ruh. Sehingga getaran-getaran sang roh ini mengalir ke jiwa kita, mengalir ke raga kita, sehingga kita akan mengikuti kehendaknya gitu. Kehendak ilahi bukan kehendak bebas. Dalam diri kita itu disisipi nafsu. Tuhan itu menciptakan utuh dulu, menciptakan tubuh kita secara utuh, ada sistem-sistemnya, ada hukum-hukumnya. Lah gini loh, ini yang menjadi kebingungan para pejalan. Katanya Tuhan itu tidak pernah menyiksa, tapi kok Tuhan menyiksa? Itu kan katanya gitu. Sebenarnya Tuhan itu nggak pernah menyiksa, tapi Tuhan sudah membuat sistem sunatullah. Kalau begini nanti begini, ini sistem sunatullah atau tabur tuai atau sopo nandur bakal ngunduh. Makanya dalam Al-Qur'annya apa? Ketika kejadian sempurna, kutiukan ruh. Kejadian sempurna apa? Sistem tubuh kita bersama hukum-hukumnya. Kalau nanti begini, konsekuensinya begini. Jadi hidup ini hanyalah pertanggungjawaban dari apa yang kita praktekkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Tuh. Kalau Tuhan yang sejati ya udah. Makanya ini disebut dengan hari Sabat kan. Kalau hari Sabat yang sejati loh yo, hari Sabat yang sejati kan Tuhan sudah beristirahat, sudah menciptakan semuanya. Tuhan sudah bertajali, sudah diam diri di situ. Biarkan sang roh ini yang masih terjebak, masih terhijab, ini yang bermain gitu loh. Jadi bagaimana caranya untuk kembali? Ya bersihkan jiwa raga kita ini. Mas Is meditasi dengan sadar nafas, hasilnya sama nggak dengan meditatif? Dua-duanya dipraktekkan. Orang bisa sadar dalam keramaian, belum tentu sadar dalam kesendirian. Orang bisa sadar dalam kesendirian, belum tentu bisa sadar dalam keramaian. Mungkin dalam kesendirian kita tenang. Ketika kita muncul, berkumpul dengan banyak orang, kontaminasi itu ada. Apakah kita tetap tenang? Atau kita menilai? Atau kita berprasangka? Jadi dua-duanya dilatih. Maka ada sholat syariat, ada sholat hakikat, ada meditatif, ada meditasi, ada topo ngerame, ada topo broto. Dua-duanya.
karena kita mempunyai sistem dohir batin. Girahayu dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Dah, intinya menikmati kopi Bapak Ibu. Diseruput dulu kopinya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kang, saat sendirian bisa tenang, begitu kumpul sama orang gak karu-karuan, berarti kita belum dalam keramaian, kita masih terkontaminasi, kita belum menjadi diri kita sendiri. Saya dari awal cuma disuruh meditatif, belum terbiasa meditasi, tapi saya usahakan buat meditasi. Coba, kenapa dalam meditatif atau dalam aktivitas kita bisa tenang? Karena energinya tidak berkumpul dalam ke diri kita, di pikiran kita. Umpama kita berjalan, energinya itu mengalir ke kaki, kita berbicara, energinya mengalir di suara, kita bergerak seperti ini, tangan energinya mengalir di tangan. Tapi di saat kita duduk diam, kita diamkan tubuh kita, energinya ngumpul di sini nih, sehingga energi ngumpul di sini, wow, tuing muncul, bayangan masa lalu muncul semua. Nah, apakah kita tergoda oleh bayangan-bayangan ini? Jadi intinya tugas kita hanya jangan mengaku-ngaku, tidak boleh mengaku dan tidak boleh melekat kepada keakuan. Makanya jihad paling besar itu adalah melawan keakuan dan pengakuan. Jadi kita sadar, bukan kita yang bergerak. Dalam kesadaran loh ya, bukan kita yang bergerak, tapi Allah yang menggerakkan. Bukan kita yang ada, tapi Allah yang mengadakan. Bukan kita yang pintar, tapi Allah yang memintarkan. Sehingga nanti punya kesadaran, bukan milik kita. Kepintaran ini pun bukan milik kita, ini miliknya yang bisa suatu saat dicabut. Banyak nggak orang cerdas mungkin gagal otak terus nggak ingat apa-apa? Ada nggak? Apa yang kita miliki sehingga ada kata-kata aku ora bisa opo-opo, aku ora ngerti opo-opo, aku ya udah sopo-sopo. Tapi kata-kata itu sudah benar-benar mengalaminya sendiri, bukan hanya teori untuk agar terlihat agar terlihat berwibawa, agar terlihat merendah. Bukan, energinya itu beda. Orang yang benar-benar mengatakan aku nggak bisa apa-apa, aku tidak punya apa-apa, yang sejati dengan yang hanya dundutan, itu beda energinya. Kalau bayangan itu muncul waktu pas zikir setelah sholat mas dulu sering, tapi sekarang udah enggak. Nah kalau bayangan sudah tidak muncul lagi, kita amati rasa kita, apakah kita masih merasa ada. Jadi step by step. Kita bergerak seperti ini tanpa ada kesadaran, kita sudah merampas hak ilahi Bapak Ibu. Tanpa kesadaran kita merasa bisa bergerak, kita merasa bisa bekerja, kita merasa bisa ini, bisa itu. Merasa bisa saja itu adalah hijab. Lepaskan merasa-merasanya itu, udah sadar, nikmati hidup aja. Kan ya lucu, tangan seperti ini, berbicara seperti ini, kok nggak ada kesadarannya. Justru malah kadang-kadang kita merasa bahwa kita yang pintar, merasa bahwa kita yang bisa menyampaikan, merasa bahwa kita yang bisa ini, bisa itu. Bukankah itu perampasan hak ilahi? Berarti sejatinya kita telah berkorupsi begitu banyak. Kita telah merampas hak-haknya tanpa disadarinya. Jadi kesadaran itu utuh Bapak Ibu, kesadaran itu utuh. Kita bergerak, kita bicara, kita beraktivitas, kita utuh.
kita utuh gitu loh, kita selalu sadar lah. Ini kan sholat daim, sholat setiap saat. Ya semuanya kembalikan kepadanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada daya kekuatan kecuali Dia. Tidak ada la mawujudillallah, tidak ada yang wujud kecuali Dia. Makanya timur dan barat kepunyaan Dia. Kemanapun kita menghadap, di situ kita lihat Dia. Nah sekarang kita lihat burung. Apakah burung itu bisa bergerak tanpa adanya hayat? Apakah burung itu bisa bicara, bisa mengoceh tanpa adanya hayat? Jadi yang kita lihat itu adalah hidupnya. Makanya barang siapa yang selalu sadar hidup, tenanglah rasanya. Mas, gimana caranya untuk membentengi diri biar jiwa gak mesumi jiwa gak dimesumi orang lain atau pejalan yang dah meraga sukma? Waduh, jiwa tidak dimesumi oleh orang lain tanpa disadari Bapak Ibu. Mesum ujung-ujungnya kan nikmat kan. Ini nikmatnya tanpa kesadaran kita sudah berzina kok. Tuh, apapun kita makan, kita bergerak, kita mandi, kita apapun tanpa ada kesadaran, kita sejatinya sudah berzina. Zina rasa. Kita berzina dengan air karena kita tidak sadar bahwa air itu adalah sang hidup itu sendiri. Kita sadarnya adalah air itu ya air gitu loh. Jadi kalau dikupas lebih dalam lagi, Masya Allah, itu kalau dikupas lebih dalam lagi, loh ini malah jauh banget di sana, dimesumi orang. Waduh, kita sendiri kita yang mesum dengan yang lain-lain kok. Kita zina kok dengan ya makanan dan sebagainya, karena kita tidak menyadari yang hidupnya. Makanya orang mabuk, orang zina, dan sejatinya itu semua ada di dalam diri kita. Semua ada di dalam diri kita. Kita mabuk kan nggak sadar. Jadi apa yang kita gerakan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita aktivitas dalam keseharian, kita nggak sadar. Allah, itu orang mabuk gitu loh. Itu kalau dikupas. Tapi ini kan ranahnya hakikat. Mas, kenapa waktu aku meditasi pikiranku sudah kosong kok tertidur? Ada dua, kosongnya itu karena kosong memikirkan, pikiran gak nyampe, ngeblank. Ada juga tidur, itu adalah kita sedang diistirahatkan sehingga terjadi regenerasi sel gitu loh. Dulu sampang kurang paham saya loh. Gimana cara menyadari minum kopi biar kopi biar merampok haknya? Bagaimana caranya menyadari minum kopi biar merampok haknya? Tanpa disadari juga udah biasa merampok Bapak Ibu. Lah kita bergerak ambil kopinya, kita nyeruput, lah itu kan semua dipisahkan oleh Tuhan kita. Semua dipisahkan oleh Tuhan kita tanpa adanya kesadaran. Ya itu berarti kita merampok. Kita merasa bahwa kita yang bergerak, kita merasa kita yang bisa menikmati dan sebagainya. Itu kan merampok. Akhir-akhir ini kajian TikToknya mulai dalam dan dalam ya kok. Ya kajian-kajian di Zoom ini lumayan ber ke TikTok lah. Suara bukan TikTok bisa dihapus. Iya Mas, betul, saya juga belajar menyembuhkan orang jadi merasa bisa dan banyak yang muji. Mas jadi takut, ya harus penuh dengan kesadaran. Bukan kita yang bisa, tapi kita dipisahkan. Intinya di kesadarannya. Karena pujian itu bisa menghijab, hinaan yang bisa menghijab, pujian yang bisa menghijab, positif negatif itu bisa menghijab
kalau kita tidak menyadarinya. Tuh. Ini yang disebut dengan ya Allah karuniakanlah kami ya Allah kebahagiaan dari sisi-Mu ya Allah. Ini yang disebut dengan sisi-Mu. Karena gelasnya nggak menyatu dengan tubuh saya ini di sisinya. Makanya di Al-Quran kan banyak, karuniakanlah kami dengan karunia terbaik dari sisi-Mu. Maksudnya yang di luar diri itu datang gitu. Yang di luar diri itu ya kayak kopi masuk ke dalam diri gitu. Kopinya tapi bukan gelasnya. Gelasnya yo kalau sudah tidak punya amarah lagi itu gimana Kang? Saking tenangnya. Kalau nggak punya amarah lagi udah mati Bu, beneran. Orang yang sudah tidak punya amarah lagi udah mati. Wong kita minum kopi yo pasti ada amarahnya. Kita bekerja itu ya ada amarahnya. Cuman amarah yang mutmainnah gitu loh. Jadi nafsu yang mutmainnah. Nah kalau nggak ada amarahnya, nggak ada dayanya ya tiduran, nggak ada semangatnya, itulah lama-lama yo wassalam deh dong. Jadi orang tenang itu ada amarahnya Bapak Ibu, tapi amarah yang mutmainnah gitu. Makanya amarah itu ibaratnya kan api nih. Api itu ada api yang tenang, ada api yang manfaat, dan ada api yang menggebu-gebu. Oh gitu ya Kang, maksudnya udah gak tertarik untuk marah-marah. Iya, lo kalau nggak ada amarah hidup agar nggak ada amarahnya nggak makan Bapak Ibu. The end. Tapi kalau ada amarahnya yang sudah positif, nafsu yang sudah diridhoi, jadinya apa? Semangat. Tuh, bukan ambisi dengan semangat beda. Ambisi itu menggebu, semangat itu menikmati pekerjaan itu sendiri. Jadi semangat dan ambisi, kalau ambisi kan ranahnya adalah apalagi terlalu berambisi itu nafsu yang menggebu-gebu. Tidak menerima kenyataannya atau prosesnya. Jadi gak seru hidup ini, gak marah-marah. Ya marah dengan cinta kan juga ada. Ya apalagi kita udah Bapak Ibu udah tua-tua. Kalau saya sih masih muda. Bapak Ibu, jadi bukan kita lah yo, Bapak Ibu udah tua-tua. Kalau saya masih muda. Dulu waktu kecil kita kan sering dimarahin oleh orang tua kita. Tapi orang tua kita itu marah, apakah benar-benar marah? Tidak Bapak Ibu. Marahnya itu marah mendidik, marahnya itu marah karena cinta, agar si anak tumbuh dewasa gitu loh. Makanya di Al-Quran itu disuruh untuk tegas. Ada disuruh untuk tegas. Kalau marahnya sama anak yang susah dinasihati boleh, yang penting kita cross check rasa kita. Di saat marah itu marah karena kasih sayang, karena cinta, atau marah karena kemarahan, ketidakterimaan. Beda, ini beda energi. Orang memarahi anak di saat yang mengalir adalah energi cinta, maka si anak tersebut tidak mempunyai luka di jiwanya. Tapi kalau marah karena ketidakterimaan, dalam anak tersebut ada luka di jiwanya. Sama-sama marah loh, tapi energinya beda. Lah untuk cross checknya, di saat marah itu rasanya itu tetap tenang atau panas gitu. Lah kalau panas berarti marahnya itu marah yang negatif gitu. Waalaikumsalam, salam kenal Kang. Mau tanya bagaimana doa supaya suami memberhentikan zolimnya. Terima saja dulu, sadari tidak ada yang bisa mendolimi diri kita kecuali diri kita sendiri. Jadi perbanyak beristighfar dan minta maaflah ke suami tersebut dalam batin kita. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan cahaya cinta dan energimu ya Allah, kami meminta maaf kepada siapa namanya sebut. Al-Fatihah.
Jadi terima saja dulu. Semua yang datang kepada kita sejatinya adalah tanaman kita sendiri. Jadi beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Tuhan kita, dan minta maaflah kepada orang yang mendolimi kita. Mohon maaf dalam hati kita. Dalam hati kita, kita sering minta maaf, luntur nanti. Karena itu sedang proses pelunasan hutang. Apa yang pernah kita tabur dulu akan kita tuai sekarang. Jadi nggak usah ya Allah agar ini agar itu, nggak usah. Minta maaf dan maafkanlah. Dirahayu Mas Is, kalau lawan jenis banyak yang suka itu berarti kita menanamkan apa Mas? Lawan jenis banyak yang suka berarti kita menanamkan apa? Ya wajar Bu, wajar. Nah sekarang saya cowok, tiba-tiba ada cowok juga yang suka sama saya. Mas, I love you Mas, aku cinta padamu. Ya saya yang bergidik Bu, gitu Bu. Waduh, ini ya harusnya yang lawan jenis dong. Mas, I love you, oh ya I love you too. Gitu. Sesama jenis pedang-pedangan apa? Wajar. Nah sekarang gini aja, umpama ada yang sama laki-laki kok tiba-tiba ke saya, Mas, I love you Mas, aku mencintaimu, aduh aku kebayang-bayang terus wajahmu gitu, yo aku pengen, aduh itu blegidik ya gitu. Aduh ya wajar. Alhamdulillah kalau disukai banyak orang itu alhamdulillah. Aduh. Masih doa untuk anak agar mudah dinasehati ya biar gak malas belajar, bisa fokus di kelas, di saat tidur nih Bapak Ibu, dilus-lus kepalanya, dikatakan kata-kata yang indah-indah, tiupkan di ubun-ubunnya di saat tidur. Gimana cara menghilangkan sifat mengaku-ngaku tidur? Jelas orang tidur tidak akan mungkin mengaku-ngaku Pak. Takutnya ada yang salah dengan diri ini. Mas, nggak ada yang salah, semua benar dalam kesadarannya. Yang penting kita bisa jaga diri lah gitu. Karena orang suka kan itu apa ya, bertingkat-tingkat. Ada yang suka dengan senyumnya, ada yang suka dengan wajahnya, ada yang suka dengan top rootnya. ada yang suka dengan bodinya, ada yang suka dengan sifatnya, ada yang suka dengan keindahan hatinya gitu loh. Jadi bertingkat-tingkat. Jadi kita harus tetap mawas diri. Waalaikumsalam, rahayu dan amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam, rahayu, salam damai, salam sukses dan semua hajat kabul dengan kuasa, dengan kehendak ilahi untuk semuanya. Simpel mau hidup hanya bermain, tendang gurau. Yang penting kita tetap jaga diri. Waalaikumsalam, rahayu, rumah bahagia dan pasti bahagia ini. Namanya rumah bahagia, pasti bahagia. Bapak Ibu, sudah bahagia?
Sudah bahagiakah? Sudah pernah merasakan bahagiakah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu nggih. Nanti kalau ada yang ngomong belum mas, saya omelin. Kayak yang tadi ini masih ada nggak orangnya? Sudah bahagia belum gitu? Saya omelin. Wah, mengingkari nih. Wong kita hidup puluhan tahun sudah merasakan bahagia, sudah merasakan kenikmatan, koyo katanya enggak atau belum katanya. Lah selama ini kita itu diberikan kenikmatan luar biasa, masa nggak bersyukur? Jadi ayo sadari. Oke. Alhamdulillah ya Allah ya Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan Engkau sudah mencurahkan kebahagiaan kepada kami ya Tuhan kami. Terima kasih atas limpahan rahmat karunia yang telah Engkau berikan atau yang telah Engkau curahkan kepada kami. Terima kasih. Bersyukur atas nikmat ilahi. Seribit-seribit, anginnya seribit-seribit. Oke, bersyukurlah, mensyukuri nikmat yang ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di saat mengatakan alhamdulillah, kesadarannya ya Allah, terima kasih ya Allah. Kita memuji Tuhan kita. Kita memuji Tuhan kita berterima kasih kepada Tuhan kita atas limpahan karunia nikmat yang nyata yang sudah kita rasakan. Kita berterima kasih. Itu mengingatkan saya pada awal masuk live Mas Is, cuma diketawain aja, tanya seperti itu. Iyalah. Berbahagialah. Padahal sudah berlatih syukur, tapi ya baru ngeh sekarang. Iya, dari dulu syukurnya itu nyukurin orang, mesti syukur gitu sih. Enggak, alhamdulillah kami bersyukur ya Allah. Bukan gitu sih, mungkin dari dulu syukur. Wah, ini sifat manusia umumnya. Maksudnya syukur kayak gitu, syukur, tapi yang satu mujur, yang satu hancur. Tuh beda energi, padahal kata-katanya sama kalau dalam energinya. Enggak mas, udah nggak pernah nyukurin orang kayak gitu, berarti dulu ini sering sering menyukuri orang ini. Serpihan jiwanya. Waalaikumsalam. Nah, kalau dulu kan menyukurin orang, kalau sekarang bersyukur atas nikmat ilahi. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih ya Allah atas nikmat yang Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih Engkau selalu memancarkan kasih sayang-Mu kepada kami ini. Waalaikumsalam. Monggo sarapan. Saya udah sarapan tadi. Gitu. Bersyukur atas nikmat yang nyata yang sudah kita rasakan. Nanti kalau masuknya ke afirmasi,
Diafirmasi kan kita harus benar-benar merasakan. Di saat kita mengatakan itu rasa itu harus hadir, emosi itu harus hadir, emosi yang positif, emosi yang sudah kita rasakan. Makanya diafirmasi kan kita disuruh seolah-olah itu menghadirkan rasa itu, bahwa kita sudah pernah merasakan itu. Dan nyatanya kita sejatinya sudah pernah semua. Apa sih afirmasi? Kan tentang kesehatan, kita sudah pernah sehat, ya syukuri sehat yang lalu. Tentang materi, kita sudah mempunyai materi atau diri materi yang sudah kita nikmati. Rasa tenang, rasa bahagia, itu semua disyukuri yang sudah kita rasakan. Maka di situ getarannya itu akan jos. Waalaikumsalam. Jadi di saat berafirmasi itu benar-benar dihadirkan pengalaman masa lalu kita. Terima kasih ya Tuhan kami atas nikmat yang telah kami rasakan. Itu di saat berafirmasi. Tapi di saat pemurnian, untuk menjadi patokan adalah rasa. Tiba-tiba ada bayangan muncul masa lalu, apa kita khawatir masa depan, itu tanda berarti ada hijab, ada dosa dalam diri kita. Kita langsung mohon maaf, mohon ampun, penuh dengan pengakuan, ya Allah ampunilah kami ya Allah, tadi kami pikirannya negatif ya Allah, ya Allah ampunilah kami ya Allah, rasa kami tadi liar ya Allah, ya Allah ampunilah kami ya Allah, tadi kami berkata-kata tanpa kesadaran, ya Allah ampunilah kami ya Allah atas kelalaian kami. Begitu. Jadi kita harus mengakui. Jadi bermohon ampunnya itu penuh dengan pengakuan. Tidak hanya sekedar bacaan astagfirullahaladzim, 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 itu kayak gitu garing. Tapi kita sisipi dengan pengakuan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dalam diri kita itu mengakui. Mas, bagaimana menjalani hidup biar tidak lari dari takdir? Ya sadari, apa yang kita rasakan, apa yang kita hadapi, itu adalah tanaman kita sendiri. Kita nanam capek, ya kita panen capek. Kita nanam apel, ya kita panen apel. Sadari, semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu karena diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa mendolimi diri kita kecuali diri kita sendiri. Sholat tidak sempurna apakah diterima masih? Yang penting praktek. Justru kesempurnaan itu akan ditempuh di saat kita memperbaiki sholat kita. Nah, kalau kita menunggu sempurna, nih contohnya nih, ini sudah sempurna menjadi rokok, tapi kan proses dari tembakau, dari kertasnya, dari gabesnya, ini berproses menjadi kesempurnaan. Apa ujuk-ujuk tiba-tiba bim salah bim jadi apa prok terus langsung wujud kayak gini? Enggak ada barang yang langsung sempurna tanpa tanpa proses. Enggak ada. Bahkan Tuhan sendiri menyempurnakan ciptaannya itu berproses. Ketika kejadian sempurna loh, ketika kejadian sempurna itu adalah menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, menciptakan semuanya, menciptakan makhluk lah intinya. Nah, penciptaannya itu kan dalam 6 masa. 6 masanya itu berapa ratus tahun, berapa miliar tahun, berapa triliun tahun kan. Nah, kalau kita saya mau sholat kalau sudah sempurna. Nah, kesempurnaan itu juga berproses. Semua sekarang barang jadi ini kan udah sempurna, rokok udah sempurna nih, barang jadinya pun berproses dari yang belum sempurna. Soalnya ada yang kayak gitu, saya hanya akan mau sholat di saat saya sudah khusyuk lah, padahal khusyuknya ini berproses dari belum khusyuk terus memperbaiki, jadi khusyuk, jadi sempurna, ya diterima lah. Lawang kita sudah niat saja untuk mengerjakan itu sudah diterima. Kan dalam ayatnya apa? Sekecil apapun niat baik itu diterima. Lah kita mau berproses, mau mengerjakan kan sudah ada niatnya, apalagi sampai dipraktekkan, ya diterima lah Bapak Ibu. Ini kalau dalam lingkup syariatnya. Udah gitu aja.
Kalau dalam lingkup hakikatnya ya beda lagi. Yang penting berproses lah, yang penting berproses. Makanya ada yang namanya kesadaran itu bertingkat, ada secara syariat, ada secara hakikat gitu. Tapi ya sudah, berproses saja. Secara syariatnya diterima gitu aja, berproses. Yang penting jalan, ya itu aja. Makanya step-step lah gitu. Nah kalau yang lebih tinggi lagi, kita merasa ini aja ya udah beda ranahnya lah. Makanya kita harus ngempan-papan aja. Dimana kita berpijak, di situ kita di situ langit dijunjung. Dimana posisi kita ya udah nikmati itu aja, jalani saja. Kalau kita diperjalankan, kita itu hanya disuruh untuk menikmati saja, menjalankan, menikmati dan bersyukur. Sekarang hari apa sih? Hari apa sekarang? Hari Rabu apa ya? Oke Bapak Ibu, bisa dipahami kan? Iya, hari Rabu. Pasaran Sumbio jam 10:30 masih kebagian ini. Nih burungnya, burung pemakan yang manis-manis nih. Sekarang burungnya udah tiga, burung makan manis-manis tuh, makan madu, makan susu loh. Tuh anduknya malah merah itu dasar, ungu itu puncak. Jadi ini cakra mahkota, ini cakra dasar. Kolibrian, kolibri. Sudah apa belum? Mau beli burung lagi ke Mas Is belum lah? Tapi nanti ya pasti beli lagi, tapi belum tahu kapan. Lagi mau beli sepatu bola dulu, kan lagi turun gunung. Ini kakinya ini kan nggak pakai sepatu, ini di dalam kulitnya ini banyak kayu-kayunya pada keseljuben. Kenapa hari semakin terasa cepat ya Mas Is? Karena kita menikmati. Tuh, banyak kayu-kayu belum diakalin pakai jarum paling. Waalaikumsalam, rahayu.
Padahal dulu pas kecil rasanya sehari lama, tergantung rasa. Apalagi zaman sekolah, zaman kerja di pabrik dulu, kalau lagi nggak menikmati rasanya lama, tapi kalau menikmati cepet. Coba pakai getah pepayanya, apa batang pepayanya dalam-dalam soalnya ini. Udah apa belum? Kalau sudah saya tutup live-nya, kalau belum saya panjat dulu bentar. Waalaikumsalam. Udah? Oke kalau sudah. Oke Bapak Ibu, tetap jaga rasa agar selalu tenang, damai dan bahagia. Terus murnikan jiwa raga kita, berbanyaklah beristighfar penuh dengan kesadaran, pengakuan dan penghayatan, dan berterima kasih atau bersyukurlah kepada sang hidup dan kepada sang hidup yang melingkupi semua makhluk. Di saat kita sering beristighfar penuh dengan pengakuan, kita bersyukur, kita selalu berbuat kebajikan, maka jiwa kita akan termurnikan, karat-karat dalam diri kita akan terbersihkan. Oke, jadi tetap jaga rasa, jaga pikiran, jaga ucapan, jaga tingkah rasa, tingkah pikiran, tingkah ucapan kita. Kembalikan diri kita, segala urusan kita kepada Tuhan kita, maka hidup kita akan lancar jaya raya abadi. Oke, jadi saya pamit undur diri dulu nih Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di live ini. Bismillah, bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tumbuh bersama, bahagia bersama, sukses bersama. Amin amin ya robbal alamin. Dan bismillah, dengan kuasa ilahi, dengan kehendak ilahi, dengan welas asih ilahi, rezeki kita semua dilancarkan, yang sedang sedih terbahagiakan, yang kurang sehat tersehatkan, yang kurang harmonis terharmoniskan. Tuhan memberi rizki ke kita semua dari arah yang tidak disangka-sangka dengan cara yang indah. Bismillah, rekeningnya terisi piro yo? Rekeningnya Bapak Ibu terisi piro yo? Wis jutaan, belasan juta, ratusan juta, miliaran, dengan kuasa ilahi, dengan kehendak ilahi, wujud. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.